Via Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur nuwun. Apa yang terjadi? Desis salah seorang dari mereka. Kami tidak tahu, jawab yang lain. Dan tiba-tiba saja salah seorang berteriak, "Hei, Kisanak, mengapa kalian berkelahi?" Tiba-tiba saja yang muda di antara kedua anak Mahendra itu menyaut, "Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba saja mereka menyerang." "Setan," desis lawannya. "Panggil prajurit," teriak anak yang muda itu. "Gila," teriak lawannya pula. Bahkan kemudian, "Siapa yang berani manggil prajurit, aku patahkan lehernya." "Jangan takut," teriak yang muda pula. "Jika prajurit itu datang, ketiga orang ini akan ditangkap dan dihukum." Tetapi orang-orang itu masih juga termangu-mangu. Mereka bagaikan terpukau melihat perkelahian yang luar biasa, yang hampir tidak dapat mereka ketahui ujung dan pangkalnya. Meskipun demikian, tetapi ada juga beberapa orang yang berpikir dengan baik. Agaknya memang lebih baik menyampaikan persoalan itu kepada mereka yang bertanggung jawab. Apalagi pada saat Singosari sedang berkabung. Karena itulah, maka 1-2 orang di antara mereka itu pun segera berlari-lari meninggalkan arena itu. "Gila," teriak salah seorang dari ketiga orang itu. "Siapa yang melaporkan kepada prajurit Singosari? Akan aku cekik dan aku cincang di tengah jalan." Tapi lawannya yang muda menyaut, "Bagaimana kau akan mencekik dan mencincang? Mereka sudah lari dan kau masih berada di sini bersamaku." "Gila!" Kemarahan ketiga orang itu telah memuncak. Tapi mereka tidak dapat memaksakan keadaan. Kedua anak-anak muda itu benar-benar memiliki kemampuan yang tidak dapat ditembusnya. Betapapun mereka berusaha. Bahkan kemudian ketiga orang itu sudah bertempur dengan kasar dan liar. Akhirnya ketiga orang itu harus mengakui bahwa mereka memang tidak akan dapat membunuh kedua anak-anak muda itu. Mereka agaknya telah salah pilih. Kedua pemuda itu disangkanya tidak akan dapat berbuat apapun juga, sehingga dengan mudahnya keduanya akan mereka bunuh dan mereka lemparkan ke depan para prajurit pengawal di pintu gerbang. Jika prajurit-prajurit itu ingin menangkap mereka bertiga, maka prajurit-prajurit itu pun akan mereka bunuh pula. Karena ketiga orang itu menganggap dirinya mampu melawan 5 bahkan 10 orang prajurit-prajurit kecil yang bertugas di pintu gerbang dalam keadaan damai dan tenang. Tapi ternyata bahwa terhadap kedua anak-anak muda itu pun mereka tidak sanggup berbuat lebih banyak daripada bertempur tanpa akhir. Kenyataan yang tidak mereka ingkari itu agaknya telah mendorong orang tertua di antara mereka untuk mengambil sikap. Jika benar-benar beberapa orang prajurit datang membantu kedua anak-anak muda itu, keadaannya tentu akan berbeda daripada mereka harus melawan 10 orang prajurit-prajurit dungu. Karena itu, maka sejenak kemudian terdengar isyarat dari mulutnya. Isyarat yang hanya dapat dimengerti oleh mereka bertiga. Tapi yang maksudnya dapat diduga bahwa mereka akan segera menarik diri dari arena. Ternyata dugaan itu benar. Ketiganya pun tiba-tiba segera melompat urut dan dengan serta-merta meninggalkan arena perkelahian, menerobos lingkaran orang-orang yang melihat perkelahian itu dari jarak yang agak jauh.
Yang muda dari kedua bersaudara itu akan mengejarnya, tapi kakaknya menahannya. Katanya, "Sudahlah, kita tidak tahu siapakah yang berdiri di belakang mereka. Kita akan menyerahkan kepada yang berkewajiban agar persoalan ini dapat diselesaikan. Tidak-tidaknya peristiwa ini dapat menjadi isyarat bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan oleh kekuasaan yang ada di Singosari sekarang ini." Pada itu, orang yang semula berdiri melingkari arena, meskipun pada jarak yang agak jauh, tiba-tiba telah berpencaran. Mereka berlari-lari menyibak, memberikan jalan pada 3 orang yang berlari-larian sambil membawa senjata yang teracung. Tidak seorang pun yang berani menahan mereka, desis yang muda dari kedua orang bersaudara itu. "Sudah barang tentu mereka sudah melihat kemampuan ketiga orang itu," jawab yang tua. Sejenak keduanya termangu-mangu melihat beberapa orang yang menyibak dan kemudian berdiri mematung, memandang 3 orang yang berlari semakin jauh itu. "Kakang," bertanya yang muda, "benarkah 3 orang itu mampu melawan prajurit-prajurit Singosari?" "Mungkin. Apakah prajurit-prajurit Singosari itu terlampau lemah bagi mereka? Jika mereka gentar kepada prajurit-prajurit yang bertugas, mereka tidak akan berani berbuat demikian di dalam kota ini. Dan bukankah mula-mula mereka sudah berkata bahwa mereka akan membunuh prajurit-prajurit yang mendekat? Ketika kita mengatakan bahwa akan ada prajurit-prajurit yang tertarik pada perkelahian ini." Yang tua menarik napas dalam-dalam. Ia masih berdiri di tempatnya sambil membawa 2 bilah keris. "Ini kerismu," katanya sambil menyerahkan keris itu. Yang muda itu pun segera menerima kerisnya dan menyarungkannya. Setelah ia melingkarkan rantainya kembali di bawah ikat pinggangnya. "Apakah kita akan kembali ke istana sekarang?" bertanya yang muda. Kakaknya tidak menjawab. Ia berdiri seolah-olah membeku, memandangi orang-orang yang masih berada di tempatnya masing-masing. Orang-orang yang memandang kedua anak muda itu dengan ragu pula. Namun sejenak kemudian terdengar derap beberapa ekor kuda mendekat. Sejenak kemudian mereka pun melihat kelompok prajurit berkuda mendatangi arena perkelahian yang sudah menjadi beku itu. Orang-orang yang sudah menyibak pada saat ketiga orang yang berkelahi itu berlari, semakin menyibak pula memberikan jalan pada kelompok prajurit berkuda yang lewat. Berapa langkah dari kedua anak-anak muda itu pun prajurit-prajurit itu berhenti. Sejenak mereka memandang kedua anak-anak muda itu. Baru kemudian pemimpin dari kelompok prajurit itu bertanya, "Kaukah yang berkelahi?" "Ya," jawab yang tua. "Kami tiba-tiba saja diserang oleh orang-orang yang tidak kami kenal." Prajurit-prajurit itu mengerutkan keningnya. Pemimpin mereka pun melompat turun sambil berkata, "Aneh, apakah kau benar-benar tidak kenal mereka itu?" "Ya, baru kali ini aku bertemu dengan mereka bertiga." "Jadi mereka bertiga?" "Ya." "Berkatalah sebenarnya, barangkali kau dan mereka bertiga sudah saling mendendam atau saling bermusuhan sejak lama. Kemudian kalian bertemu dalam suasana yang seharusnya tenang, karena kita bersama-sama sedang berkabung. Kami berdua sama sekali tidak mengenal mereka." Prajurit-prajurit yang lain pun kemudian berlompatan turun pula. Mereka tetap berada di tempatnya, namun nampak pada wajah mereka bahwa mereka pun tidak dapat mempercayai kata-kata kedua anak-anak muda itu. "Anak-anak muda," berkata pemimpin prajurit itu, "kami tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Seandainya kalian sudah saling mendendam dan bermusuhan sejak lama, tetapi kalian memang tidak bersalah, kami tidak akan berbuat apa-apa. Namun dengan demikian, keteranganmu akan mempermudah kami. Sikap apakah yang harus kami ambil?" Kedua anak-anak muda itu menjadi bingung. Yang muda dari keduanya, yang agaknya memang lebih banyak berbicara itu pun kemudian berkata, "Sebenarnya memang aneh, kami pun merasa aneh bahwa tiba-tiba saja kami diserang oleh orang-orang yang tidak kami kenal.
Jika sekiranya kami mengenalnya, tentu kami akan dengan senang hati menyebutnya agar mereka ditangkap. Apakah keberatan kami mengatakan yang sebenarnya? Banyak sekali kemungkinan yang dapat memaksa kalian untuk berbohong. Mungkin kalian termasuk orang-orang yang memang bernasib buruk karena kalian terlibat dalam tindakan yang melanggar ketentuan pemerintah Singosari. Tapi ketiga orang itu berhasil meloloskan diri. Jadi, maksud Tuan, kami telah merampok mereka di tengah kota ini. Bukan sejauh itu, tetapi mungkin serupa itu, jawab pemimpin prajurit itu. Atau tindakan lain yang melibatkan kalian dalam pelanggaran, sehingga kalian tidak dapat berterus terang. Karena jika orang-orang itu tertangkap, kalian akan tersangkut juga. Gila, geram yang muda. Kamilah yang telah diserang. Mungkin mereka memang akan merampok kami, meskipun kami tidak membawa apapun juga. Anak-anak muda, banyak keterangan yang dapat kau berikan, tapi untuk pengusutan selanjutnya, kalian berdua terpaksa kami tahan. Tidak ada jalan lain yang dapat kami tempuh. Jika ternyata kalian tidak bersalah, maka kalian akan segera kami bebaskan. Kedua anak-anak muda itu termangu-mangu, namun kemudian yang tua berkata lebih sare, "Tuan, kami adalah orang-orang yang memang kurang beruntung. Kami telah mengalami sesuatu yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Bahwa di tengah-tengah kota seperti ini kami harus berkelahi. Apalagi kemudian justru kamilah yang akan ditangkap. Setelah penyerang-penyerang kami lari meninggalkan kami. Tuan, jika orang-orang itu tidak merasa bersalah, mereka tidak akan lari tunggang langgang ketika Tuan datang kemari. Bukan aku tidak mempercayai keteranganmu, tapi baiklah kalian ikut bersama kami. Kalian akan didengar segala keterangan tentang diri kalian dan tentang orang-orang yang kau katakan lari itu. Aku sama sekali tidak dapat mengatakan apapun tentang mereka, kecuali bahwa kami telah mereka serang tanpa sebab." Anak-anak muda, berkata pemimpin prajurit itu, "Jangan menolak. Kami mempunyai wewenang untuk melakukannya. Tetapi itu melanggar keadilan. Kami merasa diperlakukan tidak semestinya di sini," bantah yang muda. Namun sebelum ia melanjutkan kata-katanya, yang tua telah mengamitnya dan berkata, "Tuan, sebaiknya Tuan percaya saja kepada keterangan kami. Kami tidak akan ingkar untuk memberikan keterangan. Kemana kami harus pergi, kami akan pergi. Pada siapa kami harus menghadap, kami akan menghadap. Tapi jangan menangkap kami seperti menangkap dua orang penjahat yang tersesat ke dalam kota. Barangkali Tuan dapat bertanya pada orang-orang yang masih ada di sekitar tempat ini dan memandang kami dengan penuh pertanyaan itu. Apakah yang telah mereka lihat sebenarnya?" "Jangan membantah," pemimpin prajurit itu tiba-tiba saja bersikap lebih keras. "Kami menjalankan tugas kami. Kami adalah orang-orang yang dilindungi oleh ketentuan hukum," sahut yang muda. "Tuan tidak dapat memperlakukan kami seperti itu. Lebih baik Tuan memerintahkan kepada kami kemana kami harus pergi dan seperti yang dikatakan oleh kakakku, kepada siapa kami harus menghadap." Pemimpin prajurit itu mengerutkan keningnya lalu, "Apakah kalian dapat kami percaya? Jika pada saatnya kami tidak menghadap, Tuan dapat datang menangkap kami dan memenggal kepala kami. Jangan main-main seperti kanak-kanak. Kemana kami harus menangkap kalian?" Ia berhenti sejenak lalu, "Sebaiknya marilah jangan membantah. Kau dapat menyebut 1000 macam nama tempat, tapi kami belum pernah mengenal kalian di sini. Apakah kalian orang-orang Singosari? Kami memang orang-orang Singosari, tetapi kami bukan orang dari kota raja ini." Para prajurit itu tiba-tiba melangkah maju, sedang pemimpinnya berkata, "Jika kalian masih saja banyak bicara, kami akan menangkap kalian dengan kekerasan. Barangkali kau dapat berkelahi melawan 3 orang dan memaksa mereka lari. Tapi kalian tidak akan dapat berbuat demikian.
Darah kedua anak-anak muda itu rasa-rasanya akan mendidih. Tapi yang tua masih dapat mengendalikan dirinya, sedang yang muda berdesis. 3 orang itu mengatakan bahwa mereka tidak takut terhadap prajurit-prajurit Singosari. Apakah kita akan takut pada mereka? Tapi mereka mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan. Tidak tanpa sebab, sahut yang muda. Kami tidak bersalah. Jenak keduanya termangu-mangu sedang memimpin prajurit yang akan menangkapnya telah berkata pula, menyerahlah, kalian harus memberikan senjata kalian. Kami tidak membawa senjata. Keris itu, yang tua menjawab, ini keris pusaka pemberian ayah. Aku tidak dapat memberikan kepada orang lain. Kalian berkeras. Yang muda menjadi tidak sabar lagi, dengan matanya ia menghitung jumlah prajurit berkuda itu. Hanya 6 orang, desis yang muda. Yang tua menarik napas dalam-dalam. Nampaknya ke-6 prajurit itu bukan prajurit pilihan. Mereka petugas yang setiap hari mengawasi keadaan dan ketenangan kota raja. Mereka agaknya bukan prajurit-prajurit pengawal atau prajurit yang biasa berada di medan-medan pertempuran. Jenak anak-anak muda itu termangu-mangu sementara pemimpin prajurit itu mendesaknya lagi. Serahkan kerismu atau kami akan melakukan kekerasan. Tuan harus berpikir sebaik-baiknya. Tuan adalah petugas-petugas yang dapat menimbang baik dan buruk, bukan sekedar pelaksana tanpa pertimbangan apapun juga. Persetan, prajurit-prajurit itu menjadi marah. Mereka benar-benar telah kehilangan kesabaran. Orang-orang yang menyaksikan dalam lingkaran yang mengelilingi perbantahan itu menjadi termangu-mangu. Ada di antara mereka yang menyesalkan sikap anak-anak muda yang berani itu, tapi ada pula yang kecewa melihat anak-anak yang tidak bersalah itu harus ditangkap. Seorang yang sudah berambut putih tidak dapat membiarkan peristiwa yang tidak dikehendaki terjadi. Karena itu maka ia pun melangkah maju mendekati kedua anak-anak muda itu sambil berkata, Angger, sebaiknya Angger tidak membantah, meskipun Angger tidak bersalah. Tapi sebaiknya Angger mengikutinya saja. Dua anak-anak muda itu termangu-mangu, namun, apakah itu adil, kakek? Aku bukan orang kota raja ini, tapi aku tidak mau diperlakukan tidak adil seperti ini. Soalnya bukan adil atau tidak adil, tapi kalian wajib mentaatinya, agar persoalan ini segera dapat dijernihkan. Bukan sebaliknya, bahkan menjadi semakin rumit. Sudah aku katakan, jawab yang muda. Aku akan pergi kemana aku harus pergi. Aku akan menghadap pada siapa aku harus menghadap. Tetapi tidak ditangkap seperti penjahat. Kalian tidak akan ditangkap seperti penjahat, tetapi kalian akan diajak bersama-sama pergi ke tempat mereka bertugas. Ketika yang tua sedang berpikir-pikir, yang muda berkata, Tidak, kami tidak akan pergi bersama-sama. Kami akan pergi kepada ayah kami lebih dahulu, baru kami akan menghadap kemana kami harus menghadap. Jangan begitu anak muda, berkata orang tua itu. Biarlah nanti ayahmu diberitahu di manakah ayahmu sekarang, di rumah atau di kota ini. Ayah juga berada di kota ini. Nah, sebaiknya kalian pergi saja mengikutinya. Bukankah saat ini kota dan seluruh Singosari sedang berkabung? Jangan korbankan kami. Yang muda tidak sabar lagi. Kami tetap pada pendirian kami. Persetan, pemimpin prajurit itu marah pula. Kami akan menangkap kalian dengan kekerasan. Jika semula kami akan membawa kalian dengan baik, tapi karena kalian melawan, maka kalian akan kami bawa dengan tangan terikat. Tidak, yang muda menggeram. Kami mempunyai harga diri dan kami tidak mau rasa keadilan kami tersinggung. Oh, anak-anak nakal, desis orang tua. Mungkin peraturan di sini agak lebih tertib dari peraturan yang berlaku di pedukuhanmu. Anak-anak, jangan memantah lagi, nggih. Aku tetap tidak mau diperlakukan seperti itu. Itu tidak apa-apa. Orang yang melihat pun tidak akan
segera mempunyai prasangka buruk terhadap kalian. Kami tidak akan pergi. Pergilah, berkata pemimpin prajurit itu pada orang tua yang mencoba meredakan kekerasan hati kedua anak muda itu. Biarlah aku mengurusnya. Tanpa diperintahkan lagi, maka prajurit-prajurit itu menyerahkan kendali kudanya pada kawan-kawannya, sehingga 4 orang di antara mereka melangkah maju di sebelah pemimpinnya. Tangkap mereka, berkata pemimpin prajurit itu. Keempat prajurit itu pun segera melangkah mendekati kedua anak yang merasa dirinya tidak bersalah. Bukan maksud kami melawan prajurit-prajurit Singosari, berkata yang tua, tapi kami menuntut diperlakukan dengan adil. Keempat prajurit Singosari itu pun segera mengambil tempat berlima dengan pemimpin kelompok kecil itu. Mereka telah mengepung kedua anak-anak muda yang berdiri termangu-mangu. Tapi karena para prajurit itu agaknya benar-benar akan bersikap kasar, maka seperti pada saat mereka menghadapi ketiga orang yang tiba-tiba saja akan membunuhnya, mereka pun segera berdiri beradu punggung. Anak dungu, berkata pemimpin prajurit itu, jika kalian benar-benar menghendaki sikap kasar, kami akan bersikap kasar. Tapi jika terjadi sesuatu dengan kalian, itu adalah salah kalian sendiri. Cobalah sebut namamu, agar jika terjadi sesuatu kalian sudah dikenal nama dan barangkali tempat tinggalmu. Kedua anak-anak muda itu tidak menyaut, cepat sebut namamu. Keduanya masih ragu-ragu, tapi tiba-tiba saja yang tua berkata, memang ada baiknya jika aku mati di sini, karena aku ingin diperlakukan adil. Sebut namaku Maisa Murti, dan ini adalah adikku Maisa Pukat. Nama yang sangat baik, Maisa Murti dan Maisa Pukat. Tetapi tingkah laku kalian benar-benar tingkah laku yang tercela. Dari sikap kalian aku dapat mengambil kesimpulan bahwa kalianlah yang telah membuat keributan. Jika kami membuat keributan, kami tidak akan tinggal di tempat kami ketika tuan-tuan datang. Yang muda menjawab, tapi ketiga orang itulah yang lari tunggang langgang ketika sekelompok prajurit berkuda datang ke tempat ini. Mereka tidak tahu siapakah yang datang, tapi agaknya mereka sekedar merasa mendapat kesempatan untuk lari. Dan agaknya kalian tidak sempat untuk melenyapkan diri, karena kami tiba-tiba saja sudah ada di hadapan kalian. Yang muda menggeram kemarahannya sudah tidak dapat ditahankannya lagi, sehingga ia pun berteriak, tangkaplah kami jika kalian memang ingin bertindak kasar dan tergesa-gesa. Tidak ada jawaban keempat prajurit dan pemimpinnya itu pun melangkah semakin mendekati. Kedua orang itu dari arah yang berbeda-beda, tapi mereka sama sekali tidak menarik senjata mereka dari sarungnya. Dua anak muda itu pun menjadi ragu-ragu jika prajurit-prajurit itu menarik pedang mereka, maka anak-anak muda itu pun akan menarik senjata mereka pula. Tetapi prajurit-prajurit itu agaknya akan menangkap mereka dengan tangan. Dalam keadaan yang semakin tegang itu, tiba-tiba terdengar seekor kuda berderap dengan lajunya. Namun ketegangan dan kerumunan orang-orang yang melingkari kedua orang yang akan ditangkap itu telah menarik perhatiannya. Sebelum terjadi sesuatu dengan kedua anak muda itu, terdengar orang yang berada di punggung kuda itu manggil, Maisa Murti, Maisa Pukat, apakah yang terjadi? Semua orang berpaling pada penunggang kuda itu yang dengan tergesa-gesa meloncat turun. Paman Witantra, teriak Maisa Pukat. Nah, cobalah paman mengadili sikap prajurit-prajurit ini. Prajurit-prajurit itu pun termangu-mangu sejenak. Mereka mengenal Witantra sebagai salah seorang yang sangat disegani, bukan saja oleh setiap prajurit Singosari, tetapi juga oleh Maharaja dan Ratu Angabaya, karena kedudukannya dan karena beberapa kelebihan yang dimilikinya, dan jarang ada duanya. Witantra memiliki nama yang hampir sejajar dengan Maeswagni, hanya karena Maeswagni adalah saudara laki-laki Tuan Putri Kendedes, maka kedudukan Maeswagni nampaknya agak lebih tinggi dari Witantra.
Karena itu prajurit itu pun tercenung beberapa saat di tempatnya. Witantra berjalan mendekati kedua anak-anak muda itu sambil menuntun kudanya. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya sekali lagi, apakah yang terjadi? Maesa Pukat tidak menunggu lebih lama lagi, ia pun segera mengatakan apa yang dialaminya bersama kakaknya Maesa Murti. Witantra menarik napas dalam-dalam, dipandanginya pemimpin prajurit yang akan menangkap kedua anak-anak muda itu. Kemudian ia pun bertanya, kokah yang memimpin prajurit-prajurit ini? Pemimpin prajurit itu mengangguk sambil menjawab, ya, Ki Panji Pati-Pati. Benarkah yang dikatakan oleh anak-anak itu? Kami masih belum bertanya selengkapnya, jawabnya. Dan pemimpin prajurit itu pun menceritakan pula apa yang akan dilakukannya. Witantra terdiam sejenak, ia memandang kedua anak muda itu berganti-ganti dengan pemimpin prajurit yang akan menangkapnya. Prajurit-prajurit itu pun menjadi berdebar-debar, Witantra dapat berbuat apa saja atas mereka. Namun demikian, prajurit-prajurit itu bertanya di dalam hati, ada hubungan apakah antara Witantra dan kedua anak muda itu? Agaknya pertanyaan itu dapat dirasakan oleh Witantra meskipun tidak diucapkan oleh salah seorang dari mereka. Karena itu maka Witantra pun berkata, kedua anak-anak itu adalah kemenakanku, mereka adalah anak Mahendra, saudara mudaku. Kalian pun tentu sudah mengetahui siapakah Mahendra itu. Oh, pemimpin prajurit itu mengangguk-angguk, seperti keterangan telah menyentuh dadanya. Namun ia menjadi bingung ketika Witantra pun kemudian berkata, tapi jika menurut kebijaksanaanmu, kau akan menangkap kedua anak-anak itu, aku tidak akan merintanginya. Semua orang yang mendengar kata-kata Witantra itu tidak segera mengerti maksudnya. Bahkan beberapa orang menganggap bahwa Witantra benar-benar menjadi marah pada prajurit-prajurit yang akan menangkap kemenangannya itu. Jika Ki Panji Pati-Pati itu marah, maka kami akan disapunya sampai bersih, berkata prajurit-prajurit itu di dalam hatinya. Dan tidak seorang pun akan dapat menghalanginya, apalagi hanya sekelompok kecil prajurit. Segelar papan pun akan gentar melihat kemarahannya. Agaknya Witantra melihat keraguan-raguan itu, maka ia pun segera mengulangi, aku hanya secara kebetulan saja lewat, aku tidak akan mencampuri persoalan ini. Jika kalian sudah mengambil sikap terhadap kedua anak-anak muda itu, lakukanlah. Paman, berkata Maesa Murti, aku tidak mengerti apakah yang akan paman lakukan sekarang ini. Tidak apa-apa, aku hanya lewat dan karena itu aku akan meneruskan perjalanan. Tetapi prajurit-prajurit itu, mereka akan menangkap kalian. Aku tidak mau, teriak Maesa Pukat. Itu tidak adil, paman harus meyakinkan mereka. Kau tidak boleh melawan. Kau dapat memberikan keterangan nanti. Tetapi kami tidak bersalah. Ya, karena itu jangan cemas. Tidak, paman, berkata Maesa Murti. Bagaimanapun juga aku tidak senang diperlakukan sebagai tawanan. Apalagi mereka akan merampas pusaka-pusaka yang diberikan ayah kepada kami. Kami akan mempertahankan kebebasan kami dan pusaka-pusaka kami.